Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tesya? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya, kemarin belum sempat memenuhi keinginan Ibu untuk bertemu dengan saya. Ada apa nih tiba-tiba ingin ketemu dengan saya? Iya nih Bu, eh, tidak apa-apa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Jadi Sama-sama. saya ingin diskusi sama Ibu ya. Hmm, ingin diskusi sama Ibu tentang kebingungan saya di kelas gitu Bu. Saya kan ada 3 kelas yang saya ajar dengan mata pelajaran yang sama. Hmm, Tapi ini ada satu kelas yang berbeda dari 2 kelas yang lainnya. Satu kelas ini kurang aktif menurut saya, sedangkan 2 kelas yang lain cukup aktif gitu Bu, antusias ketika mata pelajaran saya seperti itu Bu. hmm, oke. Menurut Ibu nih, apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini? Saya harapkan uh, tentu saya mendapatkan ide atau mendapatkan pencerahan ketika menghadapi kelas yang kurang aktif ini, Bu. Ya, kelas yang Ibu hadapi ini kurang antusias gitu ya, kurang aktif ya, Bu. Nah, oke, kalau begitu nih, kalau menurut Iya, pengamatan betul, Bu. Ibu, murid yang memiliki antusias atau aktif dalam belajar itu seperti apa sih, Bu? Idealnya gitu. Ya, idealnya ya menurut saya dari awal saya masuk juga ketika mengucapkan salam, anak-anak langsung menjawab salam dari saya gitu, Bu. Itu dari awal. Terus ketika proses pembelajaran interaktif berkomunikasi dengan saya seperti itu, Bu. Nah, sedangkan yang satu kelas ini yang kurang aktif itu dari mulai masuk saja anak-anak itu eh, saya mengucapkan salam tidak menyaut langsung gitu Bu. Jadi harus berkali-kali terlebih dahulu mengucapkan salam baru gitu. Nah, Hmm, eh, ketika saya masuk kelas itu kan kelasnya hening sekali Bu. Ya saya hmm, pikir anak-anaknya baik-baik banget gitu. Ternyata anak-anak itu sedang tidur, sebagian sedang main game gitu hmm, Bu. Jadi aduh gimana ini ya, kok anak-anak udah mulai lemes dari awal saya masuk gitu Bu. Nah saya harapkan kan ketika saya masuk udah langsung mengucapkan waalaikumsalam gitu ketika saya mengucapkan salam. Lalu ketika saya eh, mulai proses pembelajaran ya saya harapkan berkomunikasi dengan interaktif gitu. Tapi ini anak-anak masih asik gitu dengan main game gitu. Kalau saya gebrak baru gitu, baru nyaut kayak gitu. Jadi agak lama gitu, Bu. seperti itu ya. Nah, kalau boleh digambarkan nih, posisi Ibu saat ini nih dalam kemampuan mengaktifkan murid atau meningkatkan antusias murid dalam pembelajaran ada di skala berapa nih, Bu? Kayaknya cuman skala 6 deh Bu ya. Karena saya merasa kurang mampu gitu Bu ya untuk menguasai kelas yang kurang aktif gitu Bu. Skala 6. Nah, kira-kira Ibu ingin meningkatkan kemampuan sampai di skala berapa nih, Bu? Saya harap bisa sampai angka 8 atau sampai 9 lah gitu ya Bu ya. Itu cukup ideal menurut saya angka itu. Iya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 itu, Bu? Eh, Mungkin sebaiknya saya itu mencari model-model pembelajaran yang lebih variatif lagi ya Bu ya, agar anak-anak itu
tidak bosan begitu dengan suasana kelasnya, memberikan speaking untuk membangunkan suasananya seperti itu, Bu. Selain itu mungkin ada lagi strategi lagi gitu, strategi lain gitu Bu, untuk apa supaya anak-anak itu lebih antusias, merasa senang gitu dengan pembelajaran Ibu. Mungkin saya akan merubah ya strategi yang sebelumnya, yang tadinya saya menugaskan hasil kerja kelompok itu membuat suatu produk dengan satu kelompok itu harus ada beberapa produk sesuai jumlah anggotanya. Mungkin sekarang dikurangi gitu Bu jumlah produknya seperti itu. Kayaknya kalau misalkan satu kelompok itu ada 6 orang ya tidak 6 produk, tapi cukup 3 mungkin setengahnya saja gitu. Itu saya harapkan bisa bekerja sama ya eh, setiap anggota kelompoknya. Tadinya saya memilih untuk setiap kelompok itu membuat produk sesuai jumlah anggotanya itu, saya harapkan semua anggota kelompok bisa bekerja sama dan bisa bekerja mandiri seperti itu. Jadi ada tanggung jawab sendiri gitu, tanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri seperti itu. Kalau misalkan hanya 3 produk atau satu produk, saya khawatirkan anak itu tidak bekerja sama dengan baik gitu. Kadang cuma numpang nama di anggota kelompoknya. Jadi, Iya iya nah iya. itu. Jadi, tapi ternyata cara saya itu tidak efektif di kelas ini ya. Oh Sedangkan di gitu. kelas lain, ya sedangkan di kelas 2 yang di kelas yang lain, yang 2 kelas yang lain itu alhamdulillah gitu semua anggota kelompoknya bisa bekerja sama dengan kelompoknya dan produknya pun jumlahnya sama dengan jumlah Kelompok. kelompoknya gitu, Bu. Iya iya. Nah, dari strategi yang tadi Ibu sebutkan ya mulai dari tadi mau berinovasi dalam mode pembelajaran ya Bu. Kemudian ada ice breaking, kemudian ada lagi tadi hasil kerja kelompoknya itu dikurangi gitu ya, tidak Ya. sejumlah anggota kelompok gitu. Nah, dari ketiga strategi itu Iya nih, betul. yang mana nih yang mungkin akan dilakukan dalam waktu yang dekat nih Bu? Mungkin saya akan mengutamakan yang pembagian kelompok itu, Bu, dan hasil produknya sesuai dengan kemampuan kelompoknya gitu. Jadi kelompok ini mampunya membuat berapa produk seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Ibu. Dari upaya yang Ibu akan lakukan tadi ya, pembagian kelompok gitu. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi terlaksananya upaya Ibu itu? Iya, hambatannya itu mungkin dari penyediaan alat peraganya mungkin ya, Bu, ya. Peralatan gitu ya. Misalkan saya butuh cutter, butuh gunting, butuh rem, ya kayak gitu-gitu. Eh, Siswa itu tidak siap untuk menyediakannya gitu. Sedangkan kalau misalkan harus keluar sekolah gitu, kadang tersedia, kadang nggak ada gitu Bu, karena di wilayah sekolah kurang kurang banyak pedagang peralatan seperti itu, jadi harus ke perkotaan gitu. Jadi siswa itu mungkin kalau harus beli harus meluangkan waktu yang lebih gitu ya Bu, karena sekolahnya kan cukup padat ya dari pagi sampai sore, terus ada yang lanjut ekskul, jadi sepertinya untuk membeli itu harus menyediakan waktu yang lebih gitu untuk membeli peralatan seperti itu. Itu yang mungkin jadi hambatan saya. Oh iya baik, dari keterbatasan waktu mungkin ya hambatannya. Nah, kira-kira Iya. dari Ibu siapa nih yang akan Ibu libatkan untuk dapat melaksanakan upaya Ibu gitu atau untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bu?
Iya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu ya, Bu, ya, yang Mhm. satu MGMP dengan saya, Iya. kemudian, saya berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum dan Wakasek Sarpras, tentu saja dengan, arahan dan penguatan dari kepala sekolah juga. Karena, eee, ini kan bagaimana caranya gitu sekolah bisa menyediakan kebutuhan alat-alat agar siswa itu tidak keluar dari sekolah gitu untuk mencari alat-alat itu. Mhm. Bentuk dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari pihak-pihak tersebut, Bu? Dari orang-orang yang akan dilibatkan itu Eh, gitu. Mhm. ya mungkin dari rekan sejawat saya butuh motivasinya juga ya, butuh dukungan dan eh, apa mendukung gitu ide-ide atau solusi yang baik untuk hambatan saya gitu Mhm. Iya, iya. dan untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk siswa-siswa seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Ibu. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira akan Ibu laksanakan kapan, Ibu? Sepertinya minggu depan ya Bu ya. Semoga saya bisa mengupayakan rencana saya ini agar pertemuan selanjutnya dengan siswa kelas yang kurang aktif ini mereka antusias seperti itu Bu. Baik sekali, Bu. Oke, Bu. Ini mungkin ya sesi terakhir untuk percakapan kita ya, Bu ya. Nah, dari percakapan yang Oh sudah kita iya Bu, nggak lakukan, kerasa ya iya, Bu waktunya. udah sudah hampir udah ini nggak ya. kerasa. Nah, dari percakapan ini nih, apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya. Alhamdulillah ya Bu, saya dapat pencerahan gitu ya. Ide-ide saya jadi muncul gitu ya Bu ya setelah ngobrol sama Ibu. Jadi, oh iya ya, saya sepertinya harus bekerja sama dengan beberapa teman, lalu harus mengkomunikasikan dengan atasan saya juga karena ada hambatan-hambatan. Terus saya juga ada ide gitu ketika masuk ke kelas yang kurang aktif harus bagaimana gitu. Jadi untuk menghangatkan suasana kelas, nah itu ya utamanya Bu. Hmm. Nah, sekarang perasaan Ibu seperti apa nih setelah melakukan percakapan ini, Bu? Alhamdulillah senang sekali Ibu. Terima kasih Ibu sudah bisa ngobrol dengan saya sehingga saya merasa senang lalu lega gitu ya atas kebingungan saya ketika menghadapi kelas yang kurang aktif begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Tessa, saya juga jadi tercerahkan nih dengan ide-ide yang Ibu ungkapkan tadi. Saya tunggu nih Bu, nanti hasilnya seperti apa ya. Iya, Iya, nanti akan saya hubungi kembali sama Ibu hasil dari upaya tadi ya Bu ya. iya. Baiklah Ibu, mungkin dari kita dicukupkan dulu sekian aja ya Bu ya percakapan kita. Mudah-mudahan Iya, solusi yang sudah Ibu ungkapkan tadi bisa terlaksana dengan baik Ibu. Ya, siswa-siswa yang amin Ibu. ya Terima siswa-siswanya bisa kasih. lebih aktif lagi ya Bu ya. Ya sama-sama Bu Tessa, mari Ya, Bu. sekali lagi, ya, Mhm. sekali lagi terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam.